Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk melangkah menuju tahun baru. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan dan hari-hari berlalu begitu cepat. Kini kita berada di penghujung tahun, sebuah momen yang mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah waktu yang Allah berikan sudah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, ataukah masih banyak kelalaian yang kita lakukan? Hadirin sekalian, memasuki tahun baru bukan sekedar berganti angka, tetapi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik itu kesehatan, rezeki, keluarga, maupun kesempatan hidup. Jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku pasti akan menambah nikmat kepadamu." Renungan yang kedua yaitu belajar dari kesalahan masa lalu. Manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, tetapi jangan biarkan kesalahan itu membuat kita putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Mari kita jadikan kesalahan di masa lalu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian renungan yang ketiga yaitu membuat perencanaan hidup yang lebih baik. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu berusaha maksimal dalam setiap hal, sambil tetap bertawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Al-Hakim. Hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Gunakan tahun baru ini sebagai awal untuk memperbanyak amal baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama.
Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memulai tahun baru ini dengan semangat baru, hati yang bersih, dan niat yang tulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Ya Allah, berkahilah hidup kami di tahun yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani tahun baru dengan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, saat kita memulai tahun baru, penting bagi kita untuk menanamkan keyakinan bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus mulai dengan memperbaiki hati, perilaku, dan niat kita. Perubahan ini mungkin tidak mudah, tetapi langkah kecil yang konsisten akan membawa kita kepada kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Langkah praktis memulai tahun baru dengan semangat baru. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran dan berdoa. Jadikan waktu subuh sebagai momentum untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Tingkatkan amal sosial. Bantulah orang yang membutuhkan, baik dengan harta, tenaga maupun doa. Jadikan tahun baru ini sebagai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Tulis resolusi dengan niat lillahi ta'ala. Buat daftar tujuan yang ingin dicapai, baik dalam ibadah, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Ingatkan diri bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kelola waktu dengan bijak. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah salah satu nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah kesehatan dan juga waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Selalu bersabar dan bertawakal. Setiap perubahan membutuhkan proses. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Bertawakal kepada Allah setelah berusaha adalah kunci agar hati tetap tenang. Hadirin sekalian, tahun baru adalah kesempatan untuk memperbarui komitmen kita sebagai hamba Allah. Jadikan setiap detik yang kita miliki sebagai ibadah dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah di setiap langkah kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Lapangkan hati kami, mudahkan urusan kami, dan jadikan setiap langkah kami penuh keberkahan. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk melangkah menuju tahun baru. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan dan hari-hari berlalu begitu cepat. Kini kita berada di penghujung tahun, sebuah momen yang mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah waktu yang Allah berikan sudah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, ataukah masih banyak kelalaian yang kita lakukan? Hadirin sekalian, memasuki tahun baru bukan sekedar berganti angka, tetapi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik itu kesehatan, rezeki, keluarga, maupun kesempatan hidup. Jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Aku pasti akan menambah nikmat kepadamu. Renungan yang kedua, yaitu belajar dari kesalahan masa lalu. Manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi jangan biarkan kesalahan itu membuat kita putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Mari kita jadikan kesalahan di masa lalu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian renungan yang ketiga, yaitu membuat perencanaan hidup yang lebih baik. Sebagai seorang muslim, kita dianjarkan untuk selalu berusaha maksimal dalam setiap hal, sambil tetap bertawakal kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sibuk,
dan hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Gunakan tahun baru ini sebagai awal untuk memperbanyak amal baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memulai tahun baru ini dengan semangat baru, hati yang bersih, dan niat yang tulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Ya Allah, berkahilah hidup kami di tahun yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani tahun baru dengan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, saat kita memulai tahun baru, penting bagi kita untuk menanamkan keyakinan bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus mulai dengan memperbaiki hati, perilaku, dan niat kita. Perubahan ini mungkin tidak mudah, tetapi langkah kecil yang konsisten akan membawa kita kepada kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Langkah praktis memulai tahun baru dengan semangat baru. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berdoa. Jadikan waktu subuh sebagai momentum untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Tingkatkan amal sosial. Bantulah orang yang membutuhkan, baik dengan harta, tenaga, maupun doa. Jadikan tahun baru ini sebagai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Tulis resolusi dengan niat lillahi ta'ala. Buat daftar tujuan yang ingin dicapai, baik dalam ibadah, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Ingatkan diri bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kelola waktu dengan bijak. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah salah satu nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, "Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah kesehatan dan juga waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Selalu bersabar dan bertawakal. Setiap perubahan membutuhkan proses. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Bertawakal kepada Allah setelah berusaha adalah kunci agar hati tetap tenang. Hadirin sekalian, tahun baru adalah kesempatan untuk memperbarui komitmen kita sebagai hamba Allah. Jadikan setiap detik yang kita miliki sebagai ibadah dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah di setiap langkah kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik.
lapangkan hati kami, mudahkan urusan kami, dan jadikan setiap langkah kami penuh keberkahan. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk melangkah menuju tahun baru. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan dan hari-hari berlalu begitu cepat. Kini kita berada di penghujung tahun, sebuah momen yang mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah waktu yang Allah berikan sudah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, ataukah masih banyak kelalaian yang kita lakukan? Hadirin sekalian, memasuki tahun baru bukan sekedar berganti angka, tetapi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik itu kesehatan, rezeki, keluarga, maupun kesempatan hidup. Jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Aku pasti akan menambah nikmat kepadamu. Renungan yang kedua, yaitu belajar dari kesalahan masa lalu. Manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi jangan biarkan kesalahan itu membuat kita putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Mari kita jadikan kesalahan di masa lalu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian renungan yang ketiga, yaitu membuat perencanaan hidup yang lebih baik. Sebagai seorang muslim, kita dianjarkan untuk selalu berusaha maksimal
dalam setiap hal. Sambil tetap bertawakal kepada Allah, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Gunakan tahun baru ini sebagai awal untuk memperbanyak amal baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memulai tahun baru ini dengan semangat baru, hati yang bersih, dan niat yang tulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Ya Allah, berkahilah hidup kami di tahun yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani tahun baru dengan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, saat kita memulai tahun baru, penting bagi kita untuk menanamkan keyakinan bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus mulai dengan memperbaiki hati, perilaku, dan niat kita. Perubahan ini mungkin tidak mudah, tetapi langkah kecil yang konsisten akan membawa kita kepada kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Langkah praktis memulai tahun baru dengan semangat baru. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berdoa. Jadikan waktu subuh sebagai momentum untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Tingkatkan amal sosial. Bantulah orang yang membutuhkan, baik dengan harta, tenaga, maupun doa. Jadikan tahun baru ini sebagai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Tulis resolusi dengan niat lillahi ta'ala. Buat daftar tujuan yang ingin dicapai, baik dalam ibadah, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Ingatkan diri bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kelola waktu dengan bijak. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah salah satu nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah kesehatan dan juga waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Selalu bersabar dan bertawakal. Setiap perubahan membutuhkan proses. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Bertawakal kepada Allah setelah berusaha adalah kunci agar hati tetap tenang. Hadirin sekalian, tahun baru adalah kesempatan
untuk memperbarui komitmen kita sebagai hamba Allah. Jadikan setiap detik yang kita miliki sebagai ibadah dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah di setiap langkah kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Lapangkan hati kami, mudahkan urusan kami, dan jadikan setiap langkah kami penuh keberkahan. Semoga di tahun baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk melangkah menuju tahun baru. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan dan hari-hari berlalu begitu cepat. Kini kita berada di penghujung tahun, sebuah momen yang mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah waktu yang Allah berikan sudah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, ataukah masih banyak kelalaian yang kita lakukan? Hadirin sekalian, memasuki tahun baru bukan sekedar berganti angka, tetapi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat